Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Wassalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah. Di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung, memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Harto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Jadi yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, satu Pancasila, dua ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya, ini saya melihat langsung di TV 7 itu, Indonesiaku. Ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih. Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak aja. Karena memang milik sekolah. Tuh yang tanya tuh kaget. Milik sekolahan Pak. Nah, tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius, karena tadi sudah kayak jurkam tadi, ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada Yunisma, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start saya baca halaman 29. Dan ini terutama yang para penggawa-penggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kana al-qitalu fi haitsul taqon nas. Falamma kanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amana nasu ba'duhum ba'da wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah falam yaqlim ahadun fil islami ya'qilu syai'an illa dakhula fihi walaqad dakhalataini kasanaten mithlu man kana fil islam qabla dzalika wa akthar. Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi, komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu. Nabi itu ya dituduh jikta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma gak diteruskan wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi ya jikta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya, ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ, namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr.
itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian? Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Aba Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Umar, Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyarat itu wong ini baca orang wis. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal qitalu haitsul taqon nas. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Tidak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak mau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang, nggak mau bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu gak mau berpikir Islam, tidak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini satu rutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, karena pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad sampai Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lumutan, terus pokoknya terus diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad sampai Abu Jahal. Mulai dhisik Muhammad itu atau bodoh nih. Mulai dulu Muhammad itu gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Akhirnya ngomong kafir sing tokoh-tokohnya cara Jawa, wah semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi, bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada aktenya, kan sudah ribet kan. Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh, Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan-Arabik, tokoh yang begini, yang sayang istri, sayang keluarga, dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal Abu Lahab yang corong jauh penggaweannya yang rugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalimah yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujarrad. Tapi di fiilnya itu mujarradnya agak kelaku. Jadi di fiilnya takallama yatakallamu, tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman. Jadi ini agak unik, agak gak lazim. Mestinya kan takallama yatakallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer, tapi di fiilnya tidak populer. Saya teruskan, ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang. Kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi itu. Saat bener Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak berdiskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Ya Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka.
Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu nggak masalah, yang repot itu nak umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan? Nah, ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Sehingga cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan falam makanatil hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dum ba'da, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, mereka berdebat, munaza'ah itu berdebat, keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal, keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita, terus diskusi dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad. Di mana-mana Tuhan itu ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan yang punya reputasi menciptakan. Masa Tuhan reputasinya diciptakan, kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu. Ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian. Terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius, ngergani Unisbah bin Sawahane pemikir serius. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadhafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadhafa itu yes, pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk, juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak menyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka agak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya agak beraturan. Kata beliau,
nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadil awalim far'un minal wahidis somad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan kali gambar yang ngawur betul, mah nggak ahli gambar. Saya lepol, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar api sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek ora ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari satu titik. Nah, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, cek mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat indah, tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Enggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan itu kalau ngomong datar tapi logikanya enggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah, saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ya. Mantap. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yakin yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari satu titik. Cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya agak orderan yang terpaksa disuruh ini agak kacau sebetulnya, agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali berbahasa itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mantap. Mbah Hasim itu ngarang nomor kentong. Nggih ngarang nomor beduk, tapi NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Mbah Fakih Mas Gumambang itu sampai dikitabkan. Saling meritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat? Ya pakai kentong ya Rasulullah, kali Nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, kalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus ada yang lagi pakai api ya Rasulullah,
Dzakalil majusi, itu orang majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi adzan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya adzan itu. Sehingga Mbak Hasyim menolak kentong. Karena mantas sababi komen bahwa ini beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram. Al-Jasus Antakrimin Nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbak Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dugun situ. Dulu nggak ada WA, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA, karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama main WA-an terus. Ya itu termasuk rektor nggak kau bermikir, mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa, gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Ada cara kewajiban, ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai, ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi masih RT yang mikir gimana Gus Indonesia. RT sampai lupa kalau dia ini RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Nah, itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara begini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu RT. Ribet kan? Saya teruskan, setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbak Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbak Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Secara ngelawan tuh lucu. Ya, lucu. Gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu, zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau beri judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah, dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih ya hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral, ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja, dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat, ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtiqam udah wudu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu itu lazim. Ya orang boleh berdebat. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, itu saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya apa saking senengnya kan nggak jelas. Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam.
Dulu sahabat itu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya nggak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat sing penggawaannya dulu wajahnya sampai bisa nyifati alfiu faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kan kok delok pengen. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, musuh aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita, menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat 7 belakang koyok paling bener ya gue ngarep. Bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat bayarnya gue ngarep, jebule raro. Ini di sini-sini wong, jebule bodoh itu. Gayanya gue ngarep. Coba orang kalau sowan Mbah Mun, yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa tidak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya senang Nabi. Yang sowan ya senang Nabi, yang nggak sowan alasannya senang. Loh, Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa, dua sahabat yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba? Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu? Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di Sufa. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan nggak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering nggak fair dunia ini. Tapi karena kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan nggak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya. Mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa situ kosong? Tak jawab enggak sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam dengan kosong apa kita menyesuaikan. Lah itu lagi di akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan yang nganggur jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9, iki kiai sing milih santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin gak kok berpikir, pokoknya itu jenis silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau jangan-jangan ini kiai yang milih santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih.
Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian harus pokoknya saya minta enggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kau bermikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan-jangan cawe itu rasa seneng aku. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau lorok hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nggak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah BA, gue kalah BB, pikirannya kan ojo sampai kalah, bareng wis menang ternyata ada mas lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Dong Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang, yang menang berarti benar, yang menang benar, kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah nggak ada perang. Nah makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, sebenarnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah Mat, kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Seneng mana? Seneng majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya ya sudah Mat, Tuhannya satu aja. Nah itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar gak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafazkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan gak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan Asadili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan Asadili, kualat nanti sampai. Ketua Torekoh nopo Sadiliyah. Cara madhab Sadili dan Anda boleh berbeda madhab, mencari khasnya orang kampus wani beda kapasitas lah, butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madhab Abdul Hasan Asadili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, bihadil kalimat. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asadili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa?
La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah nggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum maqad. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum maqad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam madhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah lafaz la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim mengarah masalah tak sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah kemudian nasib kita agak sial, malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi nggak tahu mau la ilaha illallah, agak kalimat ini. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa ulu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa ulu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, masuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih-ngasih kiai, berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sahibul bait rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Tidak seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan balas. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disedekoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Ayo podo dene kan. Angen-angen itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya orang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja, kalau saya biasa. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih
tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran atau turu. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, "Lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono kan turu ora tau ngono. Timbang abra-abri Islam timbang eleng-eleng apa? Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud salat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau gak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi macam daripada ngono ora usah apa tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saya naik diri itu ya jarang. Saya sering didolani muhibbin terus bilang saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini, saya bilang gak ada orang ngomong ramadi darani ulama dongane ramadi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora bupati saya enggak beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi mengunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya enggak beli enggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, boyo doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gini kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan. Itu selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asy'ari ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusi istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah terhadap Abu Hasan Asy'ari ini kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana? Sadili apa Sanusi? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Jadi nggak kemana-mana. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim halaman 24. Ya halaman 24 sama 25 tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala sirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi barat dokter, di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak kiai jadab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, nak tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Nah, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan gitu.
Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasek-fasek, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini, contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti ponakan kamu nyimpulkan ternyata pacaran tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti asukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti raja keponaan. Akhirnya ora rono. Mesti ngerti nak mesti diamat. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah Islam itu antara dua itu, ya agak terlalu lunak, nggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya seumumnya orang alim. Tenang, terus anteng, nggak gejlok-gejlokan. Itu udah ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim itu wibawa, ramen tambah banget wibawa. Malah Quran, sering gejlok rektor macam-macam. Semua wanita kok. Saya biasa ke pasar pandangan cegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas head gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, enggak usah sowan ngene yang ngat-ngat-ngat. Terus tanya, yang head berapa hari, Gus? Ya sesuai rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya bawa mau pasar gue tak spes dulu iku mesti wong salaman ya lo donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, "Aduh peneng ndi? Maaf peneng ndi?" Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tua kok." Hanya tanya. Jadi uraanku itu amdet. Lha nek sampean asli. Asli uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya tuh kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmukan. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang. Saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya tapi tidak inzal, itu wajib mandi tidak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu wa lam yunzil. Itu yang ditanyakan. Nabi pun kumpul itu betul sakit inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk pas kalau kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Terus Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya ora masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Penting kok nak salat ya dhisik. Tapi Nabi sekali pakai mazhirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Juga ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan. Wah gak roh, gak tahu diambung lagi Nabi pas Ramadan.
Tanya Sauda, wah malah orang diambung. Kalau Sauda itu kan istuwa itu. Lucunya istrinya dia jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi. Ya mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah. Tanya ke Aisyah. Ya Amirat ya Ummul Mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa nganggu-nganggu pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shaum ngambung murah. Itu udah biasa di sana. Ya nasi bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwon. Wah, aku ora tahu. Kok Isa. Serilek itu dulu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Makanya ini yang balik. Semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontok rilek ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontok rilek ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kaidah kok Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal itu mbok malaikat Jibril rawan ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Ibu ya gojo-gojo kan sampai makhluk gojo. Ya buli-bulian terusan. Ya sampean delok ning hadis syafaat, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, ini dintas sebagai pangeran terus didudono swarga. Gusti swarga ngiler tok wong wayu roh wis ngiler tok ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh sumpah lho ya gak jaluk apa-apa meneh mboten Gusti sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi wis wallahi wis wallahi la as'alu ghaira mesti ghaira khoslah ghaira tilkal khoslah ya niku selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi didono swarga wong do kelon seru ribet kan sing bojone elek kan dendam dadi swarga wis macam-macam Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu jarine ora jadi ra njaluk meneh akhirnya ya wis didelokno neraka ha pangeran jawabe gampang didelokno neraka roh neraka begitu menyakitkan begitu ngeri sudah Gusti saya tidak minta surga sementing nggak masuk neraka Rabbana srif anna adzab jahannam setelah lama itu diadupno swarga njuk mlebu swarga terus diadupno neraka akhirnya ya sudah saiki mlebu swarga gak apa-apa iku jawabe lho atas tazib jenengan ngenyek kula engkar warah di swarga kok mlebu swarga terus akhirnya mlebu swarga kan mlebu swarga taman nak sangen-angen sampe jaluk apa orang ngangen-angen yang indah-indah laka wa asratu amsal yo sik tak turuti wa asratu amsal lan nipatan kesepuluh jawab wong lanang iki lucu atas taziubi wa anta rabbul alamin jenengan pangeran ngenyekan maksudnya wis karuan aku ra mati terus dari pangeran la astaziubika walakinni ala ma asya'u qadir aku gak ngenyek kowe pancen aku pangeran nuruti kowe iku iso jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayusidu fiya wasfikut karena Allah dengan madzahirul jamal sing paling masyhur Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima melangkah Nabi Musa menangis ya Rabbi ini apa-apaan orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior kok melangkahi makom saya ini apa-apaan nggak fair sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu jawabnya malaikat Jibril itu lucu ya rohidatahu Allah sapal gayanya Musa dia ini lucu ya dibiarin aja sama Allah tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah tetap berkah bagi kita betul ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50 gendena Nabi Musa kelihatan Nabi sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya gak menguntungkan kita sebetulnya tapi yang menguntungkan sebenarnya tidak niat menguntungkan kita tapi menguntungkan Nabi Ibrahim kan di langit ke-6 keren konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket karena Nabi Ibrahim ternyata terkenal Nabi baik ada bantah
Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dzalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai ke umatmu ora ngarah kuat 50. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneng umat. Berarti sebenarnya ya itu masih pakai gengsinya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu nggak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat, nggak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jam. Sudahlah, datang ke Allah minta keringan. Allah itu baik. Minta, mbak Allah itu ringan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umat kowe ra kuat, jadi sebenarnya dia umat kowe ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, lu beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang malang. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usut, masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Terus iya ada tuntas sebebas terus munggah ada laupun ngapain itu akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafaat. Hadis syafaat ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam jawab inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas diotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan madzahirul jamal. Apa dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamani rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil eva Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya fil haqqan apa? Bil batin. Jadi cara wong fikih nak nyontokno niku kowe nyekel wong wedok ora mahram, wonge katokan cekak, ora mahram, ora bojo. Hukume apa maksud? Haram, jelas haram. Mustafa setuju muni haram. Tapi entone iku koyo filme Umairah, wong wedok iku tiba. Nulung wong tiba iku halal ta haram? Halal, Mustafa banter oleh halal. Lewat. Wes. Tapi ana sing mujma' alaih halal yaiku nak tiba ora mbok tulung ku mati. Salah kecemplung jurang. Tapi nak misalnya rambut tulung ya ora apa-apa ngadeg dhewe kira-kira iso. Lah iku ora sida halal, mergo ya ora apa-apa tenan. Kowe nulung mergo semangat. Nah, dadi sekunane kuno iku ana al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mesti ana wa bainahuma umurun mustaqim. Mesti ana sing nyerempet koyo iya
Kaya mubalek ya ngoten. Nak delok pidato syiar kaya ngono kaya halal-halal. Mergo mari syiar napa Islam. Tapi nak delok panitia door to door nang rumah ditariki, wong melarat ditarik, wong sugih ditarik, sing ngekeki ono sing gremeng, ono sing ikhlas macam-macam. Terus dikumpulno kok nyangoni kiai. Sing ngono kok ojo jero-jero, tapi kowe kudu eling. Nah asal usule ngono iku. Wis ngono zaman akhir, wae angger. Tapi nak delok syiar ya apik. Lah kiai zuhud ki sami. Nak delok adoko syubhat adoko haram apik. Tapi nak delok kunak-kunak enggak memperbarui Islam terus akhirnya Islam gak nopo syiar gak maju-maju ya melok dosa. Mari Islam betul nopo maju. Lha iku jenenge wa bina umurun mustaqil. Wis kunane. Nah Quran itu dalam konteks Quran. Ini dalam konteks Quran. Ya ana mirip iku gaweane setan. Cara wong kafir. Mergo ya cara wong kafir dimirip-miripno. Gini ku Kanjeng Nabi niku angger sore utawa injing niku ditonggo. Niku tiyang Nasrani. Niku tukang napa jenenge? Pandai besi. Cara mriki napa tukang bengkel besi nih, pandai besi gitu. Ya seperti itu, pokoknya Nabi adalah akrab karena dia orang miskin Nasrani. Terus tiang-tiang kafir itu menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu mergo diwarai tukang nopo pandai besi. Sampai Allah nyebut walaqad na'lam innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Allah itu tahu betul bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini kamu diajari oleh seorang manusia. Terus Allah membantah lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Lalu kene wong kafir atau konfirmasi, misalnya ngeten. Si tukang pandai besi dikonfirmasi, apa betul kamu mengajarkan Muhammad? Coba kamu saya cek. Padahal mereka ngerti, nak cai iki bahasa Arab fusha wae ra iso. Kok darane mulan Muhammad jadi ra dikonfirmasi. Tapi gosip wis kadung napa? Tersebar. Jadi nak ana wong ayu sowan Mustafa, iku nak cara Mustafa roh tenan nak takok hukum. Tapi gosip tersebar pagi Mustafa. Ndek tamu. Ayo, ketoke harmonis jagongan. Kan ya repot ngene. Wis kunane iku. Nah, mulane setan itu pinter, angger godho wong saleh mesti mirip hak. Nggih angger godho wong saleh mesti mirip hak. Kula tak cerita iku populer. Kula roh kitab senajan ora pati percaya kula roh kitab. Bar sesuk terkenal di kiai napa? Bar sesuk. Jarene wonge saking pareke pangeran iso miber. Di murid swidak iso miber kabeh. Jare swidak malah kabare teng mriku. Wah akeh banget. Digodho setan piye wae ora iso. Satu-satunya cara yo dibebape. Setan kabeh nyerah dilapor mbek Pak Ketua. Jenenge Pak Iblis itu napa? Pak Ketua. Iblis pinter. Mondok ning Ki Bar Sesuk, misale Ki Bar Sesuk kok tahajud iku 8 rakaat disaingi 12 rakaat. 12 saingi 20 ora tau menang. Nek Ki Bar Sesuk poso Senin Kamis ndekne ndalak wis Daud ora tau menang. Sesuk takok. Jong kowe kok iso ibadah sregepe ngono niku piye, Jong? Rahasia ya. Ora kudu mbok dudono aku kepengin ibadah kaya kowe. Niku ya, kula niku anggere salat tahajud terus badhe leren. Niku anggere eling maksiat kula niku mboten sida terus kula terusno. Jadi godane lewat daya tarik sing berupa apa? Ibadah. Mergo kiai daya tarike. Dadi intine kowe ora iso istirahat ora kepen turu mergo eling maksiat iya. Nah, aku pengen koyo kowe. Ya kedarak maksiat riyen. Wah, soalnya tertarik karena kuncine ora futur, ora napa? Jeda, ora kesel. Niku napa? Eling napa maksiat. Mulane sampean hebat tenan eling maksiat tetep ngene wae ibadah biasa kowe wis wong dablek tenan wis. Eling maksiat tapi tetep ngerokokan. Sampai bakas gedon maksiat mangan, bari glegeken turu. Itu bagus itu, mergo nak terus tenanan malah kayak setan sering gitu apa? Bar sesuk. Jadi itu sudah lebih maju, berarti Anda lebih apa? Maju. Bagus ya. Tak anggap wong alim tenan, berarti wis wong pinter tenan. Akhirnya setan cocokan. Nah maksiat apa, Cuk? Selingkuh, Bang. Wah, kegeden yang zina iku apa? Mata ini wong.
Kegedean yo. Sing sedengan ngefly Mbah. Ngefly ku nyabu. Wah itu cocok sedengan. Akhirnya Pak Barseso mau dijak. Dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan. Jadi buatan beredar ke rumah-rumah nopo keluarga. Hasil marung ngombe arak, riyen anane arak. Ngombe arak mabuk. Bareng mabuk merkosa bakule wedok. Bojone lanang teko ngamuk dipateni. Berarti sempurna kan? Sing pertama muni dosa gede mateni dihindari, saiki yo mateni. Dosa gede zina yang paling dihindari akhirnya wis napa? Zina. Gara-gara asal usule minum napa? Minum arak atau minum sesuatu sing napa? Memabukkan. Makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan syirik, mateni wong, zina, mabuk. Tapi ono ulama sing gak trimo diitung mabuk, perkara nek wis mabuk wis dok ndindi. Lah setan pinter intinya talbis, menggodanya adalah lewat sesuatu sing cara zahir bener, rupa-rupanya daya tarik apa? Ibadah. Mulane kok sampean niku wis bener, meskipun sering maksiat itu ibadah biasa. Engko nak berlebihan sering tahajud untuk wangsit malah jadi penggantine Nabi sinten Isa, malah repot. Mulane sanut aku lah, mulane kita kandhani ngadil aku. Ibadah ku biasa, sing wajib-wajib tok, sunat ya napa happy, sunat nak ora timbang gremeng ya ora, wis penting biasa. Ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar, kalau tadi itu mukhtalaf alaih, cerita seperti tadi itu mukhtalaf, tapi ada kitabnya, saya pernah baca. Kalau ini benar, ada ulama atau kiai yang nggak pernah maksiat. Setan juga doni pinter, ya kok wedok tiba. Walhasil ana anake raja iku wayu, delalah lorono. Terus raja ini dibisiki setan sing iso nambani iku fulan ini, seorang ahli ibadah sing nemen oleh ibadah. Bareng diparani Pak Yai ini harus berobat di jenengan. Kiai ini pertama mikir, waduh kok ayu, tapi kok loro, nolak iku nolak wong loro, nrimo wong ayu. Cara Mustafa jenggot kan ditampa karuan. Paham ya? Kan aman. Soalnya jenggot memati kan aman. Enggak aman tuh. Misalnya wong penyakit saiki homoseksual ganteng yo ora nom ora ayu ora kan wis aman. Yang rumah Mustafa itu. Tapi rawan kesolan gitu kan jelas prospeknya. Walhasil akhirnya ditompo. Atas nama cara hukum syariat piye wae pasien, piye wae wong loro. Paham ya? Bareng diobati ya supaya mulai tertarik akhirnya zina. Bareng zina wedi konangan dipendem, bareng dipendem sesuai dadi gosip Pak Yai iki mateni tiyang sing dadi pasien. Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu sing sawangane bener. Lho mong wedok sawangane loro. Iblis oge ibu-ibu napa? Ibadah. Iku paling angel nggone bab godaane setan. Tapi kowe tak jamin kowe mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak bakal menangi setan sing cerdas ini, tak jamin. Setan ning umat Nabi ku geblek kabeh, mun nang ngandel kula geblek kabeh. Wes gobloke ra karuan setan. Kula nate ngaji teng kajen tak terang, setan saiki wis gobloke tenan. Muga-muga kula ngomong ora didengar nopo setan. Lho setan zaman akhir ora goblok. Misalnya kiai ning desa bidukan mriki, kiai mbek kiai ning desa didu. Rebutan masjid kiai iku didu parah. Sangka kiai papat terakumulasi sak desa. Tak ulang lagi. Dari kiai 4 terakumulasi sak desa tukar. Setan bangga iso ngedu kiai. Jebule kiai ini terus minggat ke Gunung Kidul gawe pondok. Sing sitok minggat meneh ning daerah pedalaman yo gawe pondok gawe masjid. Akhirnya mestinya Islam hanya tersentralisasi ning beduan, gara-gara didu tukaran malah nyebar ke dindi. Jadi setan Indonesia itu goblok. Ora ono kiai utawa gus tukaran kecuali mencelat ning ndi wong jenenge wong saleh tetep gawene ku masjid ning musala. Tak malah tempat sujud menyebar kemana? Lha iku setan ora ono. Mestine ku ana kiai iku dijamekno ben ra berkembang, perkara upak-upak ning kono wae. Mulane kula nu nak ngaji iki ku ya kepengin reno, nak rano kuwatir setan roh terus merubah strategi. Jadi ora ana critane Islam menyebar kecuali barokah salah strategine napa setan. Iku wong saleh-saleh didu akhire do tukaran lho. Diponegoro nganti ngoten mergo konflik mek keluarga.
Sebelum melawan Belanda kasusnya konflik keluarga. Pangeran-pangeran Jogja wah semua ngalim gara-gara konflik semua turun tinti. Termasuk sanad kula wonten sing tok Syekh Bakir Jogja niku keluarga keraton generasi keempat saking kula. Maksudnya generasi ilmiah uripe teng Mekah atas kabudut kaya barokah tukaran. Jadi tukaran iki iku luar biasa menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok ke penjuru-penjuru. Lan kula susah ana kiai tukaran ta ana sing minggat itu susah. Wah itu mesti upak-upak nang kono. Ya contohno sapa sing barokah tukaran apik kontinti. Wong didu mbek mertuane barokah tukaran mantune minggat kok mandiri dadi api. Dadi setan banyak yang gagal ning zaman apa? Ning zaman apa? Akhir. Niku nyata tenan. Desa ndi ini angker konflik ya ini pindah desa ya tetap gawe masjid utawa gawe musala utawa gawe pondok. Mergo setan tau dinyak pangeran. Wis ngene tan, kowe tak usir ke swarga, kowe njaluk apa tak turuti. Saya hanya minta satu hal. Gini ku la uhyannahum nabu ajmain, semua anak Adam mau saya sesatkan. Terus semala atiyannahum min baini aidi. Terus wa min khalfihi wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan itu pas perjanjian dengan pangeran pokoknya kula godho Gusti saking sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Jadi pangeran tak wis tan. Mun Gusti, wis tenan pun. Kowe janji lho pun. Kowe ana sisi loro sing ora kowe ra sebut yaiku dhuwur apa iso. Wis kadung perjanjiane dene wangsane wis kondang. Selagine kawulaku ditawanduk mbok dosane gedhe kaya apa nganti sundul langit angger gelem istighfar tak sepuro piye-piye iki ana ngisor ana dhuwur wong dosane kawulaku ora tok aku wae kena kala kaya apa kan gak ono pengaruhe bagi pangeran apa setan lan nek ana wong maksiat bariku istighfar setan nangis cek bejane kowe bar maksiat cek iso disepuro aku wis kadung terus mulane ulama nek istighfar kadang guyu iku ora kok guyu sombong guyu setan perkara setan nangis wae. Nah, dadi kan istighfar yo nangise separo, guyune nopo separo. Nangis iku yo wiling-wilingan akeh maksiat tenan. Guyu saking syukure nek rahmate Allah barokah istighfar. Di sepuro pangeran iso nangis nopo setan. Dadi setan kegoblokane goblok. Lah nek ngaji kula niki ikhlas setan lah ya ora. Mulane tak jamin iki aman, kowe paham nek kok setan iku ora iso ngrungokno tiyang napa ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ibad kaulaku sing ikhlas iku setan ora ora. Nak jare sing aran hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, setan iku malah ora trimo goblok, ya lemah tenan. Lah kok ora lemah piye? Saiki nek dene gedeng wong sujud ora ditekeki kabeh, nyata wong sujud ya do urip. Mulane tak warai kowe kudu anut ulama. Lho niki dawuh hikam mboten dawuh kula. Ben sampean ngerti logikane ulama. Kok iso ngelem setan hebat itu hebat apane? Nyatane wong sujud ya do urip. Nek misale dekne top ditekeki kabeh ra bar ben sing urip sing maksiat tok. Nyatane wong sujud ya urip, wong haji ya urip, wong sedekah. Lha niki sing ngaji jalanan ya urip kabeh. Ya mesti nek dekne gedeng barang hak kan ditekeki kabeh kan selesai. Lah kok misalnya ditekek tenan, tetep setan iku kalah. Mergo sing ditekek cara Allah hukume mati syahid, malah lara neh. Wes pokoke setan ora tau menang. Maksud inna kaita syaitani kana napa? Dhaifa, setan ku lemah. Ya manane nangis. Kowe tak bodho kasil maksiat istighfar ya di sepuro pangeran. Nak mati syahid ya di sepuro. Mari kalau jadi kiai UPD, kalau aslinya nggak rotok wedi, roh cerita kiai bersisa ya wedi, tapi kurang mati kajian Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau sering debat begini, lah nak jenengan PD, nak kok kiai bersisa orang mati Nabi, jadi gak diselamat non Nabi. Sekarang aku soalnya aman, wah repot. Nah kecuali jenengan kemudian kok kiai bersisa monggo, bukan aku orang senengannya kok ngel perkara. Jadi benten, ya umat kanjeng Nabi, beboten benten sana. Mergo umat Nabi dijamin wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harusan syadidaw wa syuh. Sausé kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir iku setan wis ranti kekuatan. Riyen duwe kekuatan iso ngakses langit. Sausé kanjeng Nabi lahir langit itu tertutup kangge napa setan. Ini mungkin disebut innahum anisam inna lama zul. Dadi
Jadi orang setan kecuali yang ngerti munggah diantem lintang, kowe ora iso. Ya intine mboten saged. Kula ngrasakno tenan iki. Ya ora rasane dadi ulama. Kabeh ulama ku tau mukasafah ketemu setan. Mbok pira kadare ta? Kula wis tau, ngene pede. Sampeyan rong tau to? Nah kancane awor dadi ora roh. Kan akrab. Mbok pira kadare semua ulama itu mesti nate ketemu setan. Semua ono sing suwi, ono sing cepet. Ya Abdul Qadir masyhur itu ketika beliau anyaran jadi wali kan faidan nurun adu afis sama ketika ono nur terus ngaku pangeran ya Abdul Qadir aku pangeran saiki wis bebas oleh maksiat. Jadi pura-pura jadi Tuhan gak hebat tapi setan pura-pura. Terus Abdul Qadir tahu kalau itu setan terus dipisoi ikhsa ya lain dasar jancuk kuwi mesti setan. Mulane kula sering miso dhisik wali-wali yo miso biasa. Cuma tepat sasaran ngono tok bedane dibedane. Lah aku rada keliru, gue tak pisoi Mustafa misalnya kan. Nah, tidak jadi yang biasa ada misoi itu biasa. Iksa itu Nabi Ibrahim nanti misoi wong ufil lakum bali mata abuduna min dunillah. Oh jancuk wong pengurang. Ufil itu mana tuh? Ya bedanya Nabi itu tepat nopo sasaran. Mpun ngoten. Terus setan itu yang umatnya Nabi itu lemah sekali, sangat-sangat lemah. Ya, orang terima lemah tapi nopo sangat-sangat. Lalu kalau usah khawatir, ke inna kaita syaitani kana nopo dhaif. Jadi setan itu saiki ning umat Nabi wis sangat lemah. Terus setan itu ora duwe akses ning langit. Niku nggih nyata. Niku nggih nyata. Ibnu Wasi' niku seorang ulama besar niku nate miyos saking masjid terus ketemu setan. Kamu tahu saya siapa? Karena dia wali tahu kamu setan. Ada apa? Wiridan yang Anda baca tadi jangan ajarkan ke manusia. Kompensasinya saya tidak akan goda kamu saat anak turun. Padahal orang goda aku berarti selamat kan timbul bobo swarga. Ibnu Wasi' sempat tertarik kan tawaran itu menarik. Wah, orang digoda setan ganti anak putu kan aman. Bareng diangen-angen tapi aku nak nurut ini berarti harus nurut setan. Makanya balik ke masjid. Balik ke masjid. Waya muridia, hei murid-muridku kabeh sing ngarepno aku. Mulane diarani murid itu muridus sufiyah, artinya kata-kata murid itu wong sing ngarepno guru. Mulane diarani apa? Murid. Terus sing menunjukkan dalan jenenge mursyid. Mulane ana murid, ana mursyid. Bahasa Jawa dadi murid ngono ae. Murid itu wong sing karep pengen iso iku jenenge murid. Kamu semua saya ajarkan wiridan ini harus kamu baca. Terus dari setan itu balik kanan, ya gara-gara itu gue iso ngalahno aku. Jadi setiap yang diinginkan setan dilakukan. Nah, mulane misalnya gue kepengen tahajud kok nemen-nemen, kira-kira kok nafsu ya dikurangi. Misalnya kepengen 10 kok nafsu ya seloro ae. Tidak kepengen turu tenanan gue tahajud. Jadi orang ulama itu gawe perlawanan setan. Aku pengen tahajud tenan ya aja. Nak kepengen turu tenan, aja. Pokoknya kepengen banget itu aja. Jadi angel jadi ulama ini apa gue mesti alami. Jadi mereka gue ngelawan apa? Gue ngelawan apa? Setan. Mereka pengen banget tuh biasanya setan. Bukti ini ya itu. Bareng tahajud tenan lagi 3 dino, lagi 4 dino itu terus bar tahajud itu terus melaku-melaku roh bojone turu, roh tonggo-tonggo turu, roh kancan batang-batang ini. Lah yung tahajud roh rakaat mesti ditompo ae ngomentari wong liya nopo. Batang-batang ini bengi deng lekor. Dal waya rahmat turun. Lah kowe malah waya rahmat turun pah-pah ngomong ngono. Mulane kula tapi sampean jone niru kula jarang tahajud perkara wedi saudarane sampean batang. Dadi ngangel tepi setan. Ke wong ora ana ibadah sing ra mari ujug. Anggere ibadah ya marai ujug. Kowe ra ibadah ya setan wong ora tau ibadah. Ibadah marai Hajal kowe lomo 2 minggu wae. Dermawan 2 minggu wae fakir miskin. 2 minggu ora usah kita seminggu. Rondo ning pojok desa mbok kei, rondo tuwa lho maksudnya. Rondo ora mau tafsiri asal rondo. Niku khawarit enggak terlalu detail khawarit. Kudu nerangno dekne kudu detail. Ana fakir miskin mbok kei 10.000, ana sing 20.000, 100.000 seminggu wae. Bariku ra wong sugih nggo mobil. Ana wong sugih buka tokone tuh. Pulau sugar, radhi peduli fakir miskin. Dan lagi seminggu ya.
seminggu yang lalu ya sama seperti mereka, gak peduli fakir. Mulane LSM paling semering kritik, mereka anggar bareng ngamal mesti eling. Lah iku menungso. Ngamal seminggu giye-gere makan kurban berminggu. Ya makanya uang kudu stabil. Nak kepengin sedekah wis dilakoni sakadare, kepengin salat ya sakadare. Ya cuma nak pas salat fardu wae sing karuan fardu ain cocok ra cocok hadirno Allah Subhanahu wa taala. Ilmu eling tenan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kowe eling tenan nak salam kanggo Kanjeng Nabi. Kaya-kaya Kanjeng Nabi hadir di depan Anda. Mulane nganggo kaf kitab. Assalamu alayka. Sekolah nak salat itu makmum eling tenan. Terus bariku assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gusti salam kangge kula lan tiyang sedanten sak donya sing saleh. Kowe eling nak sujud ning gone Yogya iku wong Papua ya ana sing sujud, wong Timur Tengah ya ana sing napa? Sujud. Wong sak donya sing sujud ku kathah eling nak sing sujud ora ketok assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mergi jeng ben niku nak pas teng mahsyar Kanjeng Nabi jejer pangeran, jejer Jibril. Tenggene riwayat Sayyid Ali bin Husain niku kula gadah riwayat saking kitab Fathul Bari. Seben acara teng ara-ara mahsyar acara prosedure jeng ben Allah Kanjeng Nabi Jibril. Niku usule Kanjeng Nabi namung setunggal. Niku kula figura tenggene kantor kula niku figura niku. Niku teng kitab Fathul Bari teng bab syafaat. Niku Nabi namung matur pangeran ya Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti kawulane jenengan ku kathah sanget sing nyembah jenengan fi atrofil ardi ning pojok-pojoke napa. Kados sakniki teng Papua mriku kula di santri uripe teng Papua niku nggih salat. Nggih gawe pesantren. Bahkan kula di santri gobloke ra karuan zaman pondok. Niku teng tengah Kalimantan derek ilegal loge. Niku yo karyawane yo ilegal. Nanti sakniki mun ketangkep polisi napa dereng ora. Tapi tiap nyurati kula nurin derengan telepon. Gus kula niku hidup di tengah hutan. Majikan kula pokoknya jare wong akeh jenenge ilegal loge. Aku kula niku wong melarat Gus dadi ora roh iku resmi kok ibutuhe kerja niku kula wong melarat. Gini jannate ngaji kula lami. Niku nak Jumat iku nyuwun Jumatan Gus padahal tiange namung 16. Dijak dhuwur gak gelem. Wong Jumat kok duhur. Padahal dari mazhab Syafi'i nak rong 40 ora gak oleh Jumatan. Wonge lagi 16. Kita omong wis Jumatane harus tanggung jawab. Ki kula intikal mazhab nak mazhab Maliki Hambali Jumatan mboten kedah tiyang pinten 40. Pokoke wis wong akeh 12 tanem pokoke aja loro. Mergo rong Jumat. Jumat itu wong napa? Akeh. Mergo dijak salat dhuwur ora gelem, alasane Jumat-Jumat kok. Sakake. Ngoten nggih musala nggih kayu ranting-ranting. Engko angger kayu teng mriku wis entek pindah malih. Dadi musala diangkat-angkat. Yo tetep elek kene berat kiriting elek wis kowe ngono. Ora tau untuk salam tempel uripe niku. Pemenang ana pilkada yo ora tau entuk. Tapi kuwi nyembah pengira. Nggih nyembah pengira. Lha iku sok ben sing diiringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyembah pengiran nang Jawa iku penak. Ono sing salam tempel ketemu pejabat dihormati, ono sing nyucuk bareng. Semua enak lah dadi kiai itu mriki. Lah wong kudu eling ngoten. Iki ku mergo setan iku kalah. Wong wis ditakdir melarat ben putus asa jebule nang tengah Kalimantan yo napa sujud. Kok sing tukang nyolong kayu gering pangeran ya istighfar. Kadang nyolong nang masjid. Umpane dia masjid ku anggar kayu larang-larang sing tukang legal gen kula mawon mbah murah. Maksudnya gen kula murah ya mergo rondo. Ya rondo iku wae. Rondo Spanyol iku wae. Mulai akhir ada basul masail. Gimana hukumnya nyolong kayu hutan? Ini rawani jawab. Muni haram itu ya kadang masjid disumbang kayu ngene itu. Muni halal nglawan apa? Negara. Biasanya terus pesen, coba kas cung. Ayo masjid di saya ora tau nganggo illegal logging ben ora raine. Sak Indonesia. Kok kadang wong niku ya kepengin ngamal. Wangel. Wis ngono pengira. Prasetan tambah loro tekan sing nyolong ya kok kepen apik. Maksudnya gimana balik dari setan. Tekan sing nyolong ya kok kepengen
Ana mahasiswa lanang pacaran ambek cah wedok Kristen. Iku ayo elek wis pacaran jek non muslim. Ngono ku niate yo Islamno. Kadang kasil, ora lara setan. Oh kadang kasil tenan, kok bolak-balik ngawek bocah sing malah. Yo kasil Islam tenan. Pacarane yo dosa tenan. Bareng kasil Islam prasetane, waduh, ini ngamal sing gak terhingga. Kalah meneh kan setane, paham? Jadi saat setan itu kalah itu bolak kue maksiat setan menang, jebul istighfar kalah. Nanti disebut Quran inna kaita setoni kana doifa. Jadi ning era umat Kanjeng Nabi ku setan wis ora dijaya kaya zaman riyen. Inna kaita setoni kana napa doifa. Lane ulama-ulama nu mboten pati riso mek setan. Semedene yo setan awakmu. Lan Nabi ngendikan inna a'da ika nafsuka allati baina jambe. Musuh terbesar yo nafsumu sing mbok gawa ngalor. Nak setan wis entek wis bar. Oh setan ngono apa zaman akhir kudu motor-motor tok. Ndak ada perkembangan. Dene yo ora kreatif ya sing ngene-ngene tok. Malah kadang sering salah wae. Kiai didu jebule malah menyebar kemana-mana. Akhirnya nyebar sujud. Sampai tak ceritani, menurut sebagian sejarah dan saya percaya itu Islam ada di Cina, di Aceh. Di Aceh itu ada, di Sumatera itu ada namanya Maulana Yusuf Baros. Itu menangi ngaji Sidina Ali. Ndak yang di mana itu? Pamijahan dari itu. Yang Jawa Barat itu Tasik. Ndak ada yang itu kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Pokoknya yang nopo? Syekh Yusuf Baros. Niku nu ngajine wis Sidina Ali. Salate iku metelu mergo rong diulang 5 wis boyong. Mulane desa kono salat metelu matekno wong. Muga saiki ana sing 5 alhamdulillah. Karena Sayyidina Ali ku cara lahir rak konflik mbek Muawiyah berkepanjangan. Terus sahabat sing netral itu terus gak ingin ikut Sayyidina Ali, ada ingin ikut Sayyidina Muawiyah, terus melarikan diri. Kebanyakan ke Cina. Sebagian terdampar di Selat Malaka terus dugi Aceh. Wah, akhirnya Islam menyebar ke putih-putih. Barokahnya nggak nyaman hidup di Kufah, di Irak. Akhirnya Islam uji. Ya mana itu sampokong barang cenggu barang. Wah, walhasil uji. Barokah itu karena. Papa bingung kan setan. Aduh, ada tak baror. Nangkini aja gara-gara tukaran. Islamnya putih-putih. Cina. Itulah, jadi setan ini mau dinyak pangeran. Wes tan cukup, wes janji lah, kue ra nyebut, dhuwur ra nyebut. Iso, kau dene mau ngomong kau ngarep, kau guri, kau kiri, kau kanan. Dene orang menyebut atas, bawah. Jadi, ya wes kadung kalah gitu. Jadi kudu eling nak setan itu ning zaman akhir gak siapa-siapa. Terus hikmah ketiga nak cara dawe hikam ana setan malah apik. Mergo Allah kepen mulyakno manungsa. Jare nak salah iku mergo kegodho setan. Cek anake manungsa sing kelon ndekne, sing salah ndekne, sing disalahno setan. Nek apik pangeran ke setan. Dadi kowe salah mesti dikambingno kita. Jadi susah syukur ae nganane setan dikersakno pangeran. Alhamdulillah kok jane Mustafa kok godhong wedok oh setane. Padahal ya Mustafa ada setan. Jadi makanya cara pandang orang sufi itu kayak yang ngarang hikam ya itu. Barang sing wis dadi takdir pangeran nek mati wae. Sing perlu mbok lawan misalnya zina, nyolong, minum, pokoknya yang karuan maksiat itu harus Anda lawan. Tapi nak bungsu sing bulet-bulet kok setan barang wis barno wae iku tanda pangeran. Yang harus kita anteni itu nama mas. Toh jak ono peluang kalau kadung terjadi, jak ono peluang nopo istighfar. Jadi kayak kudu roh ngaji ngene, coba ngaji mek wong-wong sing terlalu khusyuk. Nak nyeritakno godaane setan koyo-koyo ndak ada orang yang lolos. Saking canggih setan. Iku Qur'ane dekne iku kana setanu ala kulli syai'in qadir. Jadi setan itu mampu melakukan apa? Sing iso ngono iku pangeran. Nak setan itu inake dasetoni kana diva. Mu aneh-aneh. Ngono setan sama ana wong kafir atau lolos ki menapa?
Umpama setan menang Kang, mulai Nabi Muhammad pas ditinggal Kanjeng Nabi wis ora ono wong Islam, Kang, ora ono wong salat. Nyatane mulai Nabi kan saiki wong salat tambah akeh tambah sithik. Tambah akeh berarti setan kalah. Lah sapi wong maksiat yo tambah akeh. Lah iya gara-gara maksiat gara-gara setan, berarti setan ora elek tenan. Berarti kan disalah meneh kan. Nah ono wong apik berarti setan gagal. Nah ono wong elek setan pelakune. Menang tak kalah? Kalah terus setan. Mulane wong kali-kali anut ilmu tasawuf, biar ilmu tasawuf ngoten iki. Paham gitu terus niki ilmu ulama sampean kudu setan ora usah pandang berlebihan. Mergo dawuh pangeran innahum anisabina wa lama. Apa meneh ngadepi Quran malah rawani dawuh pangeran wa ma yambaghi lahum wa ma yastatiqun. Setan ora bakal iso mempengaruhi Quran, ora iso ngubah. Innahum anisami lama. Allah sing duwe neraka sing duwe swarga niku mate Nabi dilatih mat umatem warai donga iki tiap donga aku muni na'am nggih tiap donga aku ngendikan na'am iya iku kon donga siap-siap suatu saat kita salah kita keliru Rabbana la tu'akhidna in nasina wa